perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan junior site. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Rinaldi Setiawan, kemudian yang kedua ada Hairul Huda, yang ketiga ada saya sendiri Lana Sakusuma selaku moderator, dan yang terakhir ada Mulyani. Pada kesempatan kali ini kami memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada rincian pekerjaan, yang kelima ada estimasi biaya, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk pokok pembahasan ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami secara satu persatu kepada para anggota kelompok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama latar belakang, identifikasi proyek, dan yang terakhir maksud dan tujuan. Jadi untuk latar belakang sendiri, hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menawarkan jasa utama berupa penginapan yang dikelola secara komersil, di mana klasifikasi sebuah hotel adalah fasilitas yang disediakan baik berupa jumlah dan fasilitas kamar ataupun kelengkapan jasa yang ditawarkan. Terdapat jenis kamar yang hanya ditemukan pada hotel dengan klasifikasi bintang 4 ke atas. Salah satunya jenis kamarnya adalah kamar tipe junior suite, yang merupakan tipe khusus untuk pasangan suami istri yang belum atau mempunyai satu anak kecil, dengan ukuran kamar 40 meter persegi sampai 60 meter persegi. Dikarenakan besar kamar yang cukup luas, maka anggaran yang dikeluarkan akan cukup besar, sehingga diperlukan dapat dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB dan menentukan penjadwalan proyek. Selanjutnya ada identifikasi. Jadi yang pertama, perancangan interior kamar tipe junior suite yang dapat menarik minat tamu hotel lokal maupun mancanegara, yang dikhususkan untuk tamu hotel pasangan suami istri. Kedua, perancangan kamar yang dapat memenuhi kebutuhan tamu hotel berupa privasi, kenyamanan, dan keamanan. Penggunaan konsep Skandinavian sehingga mempunyai interior yang sederhana namun tetap indah dan nyaman. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri, merancang sebuah interior kamar hotel bintang 5 dengan tipe kamar junior suite yang dikhususkan untuk pasangan suami istri yang belum atau mempunyai satu anak kecil dengan mempunyai konsep interior Skandinavian. Baik, selanjutnya di pembahasan yang kedua ada metodologi. Jadi metodologi ini terbagi kembali menjadi 2 pembahasan, yaitu kajian teori dan diagram alir. Baik, yang pertama, jadi kajian teori untuk hotel sendiri merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dana atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Ini diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Untuk pengertian dari junior suite sendiri merupakan kamar yang berukuran besar yang dilengkapi dengan standar bed dan hideaway atau sofa bed yang umumnya berukuran 40 sampai 60 meter persegi. Selanjutnya untuk pengertian dari rencana anggaran biaya atau yang biasa disebut RAB merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini merupakan pendapat dari Sugeng Joyo Wirono tahun 1984. Selanjutnya ada Bill of Quantity atau biasa disingkat BOQ, adalah metode yang paling diteliti dalam memperkirakan harga satuan pekerjaan, tetapi metode ini biasa dilakukan setelah perencanaan lengkap dengan perinciannya. Baik, yang selanjutnya ada diagram alir. Jadi pertama step selanjutnya perencanaan konsep bangunan. Setelah konsep, lanjut ke pembuatan gambaran ruang junior suite-nya.
Lanjut ke pembuatan ruang. Setelah pembuatan ruang ada analisis laporan. Nah, analisis laporan ini terbagi lagi menjadi perhitungan RAB dan perhitungan BOQ. Setelah perhitungan didapatkan, kita juga menentukan metode penjadwalan. Adalah kita akan membahas tentang objek perencanaan, konsep junior suite, fasilitas pada objek perencanaan. Nah, pertama adalah objek perencanaan. Jadi objek perencanaan ini adalah sebuah kamar hotel yang dinamakan junior suite pada hotel yang direncanakan dengan memiliki luasan sekitar 56 meter persegi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Selanjutnya adalah konsep dari junior suite sendiri. Kenapa kamar ini difokuskan kepada junior suite? Karena dengan konsep junior suite sangat cocok dengan konsep Skandinavian. Nah, Skandinavian ini merupakan konsep desain yang menerapkan sifat-sifat sederhana sekaligus elegan. Desain ini terinspirasi dari alam dan iklim di sekitar Eropa Utara atau biasa dikenal sebagai sebutan Nordik, di mana dalam penerapan konsepnya, konsep Skandinavian ini memiliki karakteristik yang sederhana dan memiliki tampilan yang bersih dan terinspirasi dari perpaduan warna netral, warna putih, warna krim, abu-abu, dan unsur kayu. Untuk fasilitas-fasilitas ruang sendiri terdapat sebuah kasur king size, bathtub, kabinet wastafel, toilet, cermin bingkai, cermin besar, televisi, kursi kerja, meja kerja, dan rak penyimpanan, rak dinding, lemari baju, nightstand, meja lemari minimalis, bin bag, karpet, tirai atau gorden, lukisan minimalis, dan planter box. Adapun fasilitas kemudahan yang terdapat di kamar ini adalah telepon IDD dan voicemail, koneksi internet atau wifi, minibar itu seperti meliputi kulkas mini, microwave, dan pembuat kafe atau cafe machine. Dan juga kunci kamar elektronik. Untuk fasilitas kenyamanannya sendiri adalah set perlengkapan kamar mandi, handuk dewasa, jubah mandi dan sendal hotel, pengering rambut atau hair dryer, dan air mineral, kopi, dan teh kemasan. Untuk kelengkapan ruang sendiri terdapat lampu bohlam besi gantung, lampu LED 18 watt, lampu nightstand, lampu stand, pemanas air kamar mandi, AC, dan soket. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan yang keempat, yaitu rincian pekerjaan. Rincian pekerjaan ini dibagi menjadi sub pembahasan, yaitu deskripsi dan lingkup pekerjaan, analisis volume pekerjaan, serta alur dan durasi pengerjaan. Yang pertama ada deskripsi dan lingkup pengerjaan. Jadi untuk pengerjaan di bagian interior kamar suite ini, junior suite ini, ada pemasangan dinding partisi, pengecatan dinding dan langit-langit, pemasangan lantai baik itu karpet atau keramik, pemasangan sistem pencahayaan, instalasi AC, pemasangan perabotan kamar seperti meja, kursi, tempat tidur, dan yang terakhir instalasi kamar mandi seperti bathtub, wastafel, shower, toilet. Selanjutnya ada analisis volume pekerjaan. Jadi ini merupakan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan dari interior kamar suite junior suite. Jadi ada yang pertama desain interior. Jadi desain interior ini sendiri untuk merancang tampilan dari dan fungsi interior hotel. Lalu selanjutnya ada kontraktor umum. Jadi kontraktor umum ini bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi di dalam hotel. Lalu ada subkontraktor. Jadi subkontraktor ini yang menangani instalasi HVAC, listrik, plumbing, pengecatan, pemasangan kaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen proyek. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan seluruh proyek interior di kamar hotel junior suite. Yang terakhir ada tukang yang melakukan pekerjaan fisik sesuai dengan rencana desain.
ada alur dan durasi pengerjaan. Jadi alur dan durasi pengerjaan yang dikerjakan kami pilih menggunakan metode perhitungan bar chart. Didapati hasil rincian dalam pengerjaan yang akan dilakukan selama 3 bulan pada perencanaan kamar hotel junior suite. Nah, dapat dilihat lebih rinci pada gambar yang tertera di sini. Kemudian ada estimasi biaya, di mana di sini terdapat estimasi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan total RAB dan BOQ. Umumnya terdapat 2 jenis pembiayaan yang dikeluarkan sebuah perusahaan atau klien dalam sebuah jasa pembangunan. Yang pertama ada biaya langsung, yang merupakan biaya yang berkaitan dengan memproduksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu, seperti biaya upah, biaya buruh, dan biaya peralatan. Yang kedua ada biaya tak langsung, yang merupakan biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses perjalanan proyek, namun tetap harus dimasukkan dalam anggaran agar proyek berjalan dengan baik. Contohnya seperti biaya tak terduga, biaya overhead, dan biaya profit atau keuntungan. Selanjutnya ada biaya bahan. Biaya bahan dalam RAB adalah salah satu komponen penting yang harus diperhitungkan dengan saat merencanakan proyek konstruksi atau proyek tertentu. RAB adalah perkiraan biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan biaya bahan merupakan salah satu elemen utamanya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Ketetapan biaya tenaga kerja interior yang digunakan dalam perencanaan pembangunan kamar hotel tipe junior suite digunakan dengan perhitungan tukang dengan hitungan per meter persegi, serta pada perhitungan desain interior dengan batasan persentase 10% dari total anggaran. Selanjutnya adalah RAB dan BOQ. Berikut adalah tabel perhitungan di mana di sini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama ada preliminary, yang kedua ada pekerjaan kamar hotel, mencakup pengerjaan lantai dinding, plafon, fasilitas utama, area toilet dan kamar mandi, set meja kerja, dan fasilitas lainnya. Dan poin ketiga adalah upah tukang. Kemudian dari RAB ini didapat total perhitungannya yaitu sekitar 137 juta. Baik, selanjutnya pada bagian akhir kami akan membahas mengenai penutupan yang terdiri atas kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri, rancangan sebuah kamar tipe junior site dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan memberikan privasi, keamanan, serta kenyamanan. Desain kamar ini direncanakan dengan menerapkan konsep interior Skandinavian sehingga penataan ruang berkesan indah dan nyaman. Adanya pertimbangan harga dalam pembuatan kamar tipe junior site ini telah dilakukan dengan perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB dan juga bill of quantity atau BOQ, serta dilengkapi dengan penjadwalan target pengerjaan proyek berupa bar chart, sehingga perencanaan ruang akan dilaksanakan sesuai dengan rank harga serta target jadwal yang tertera. Kemudian untuk saran dan rekomendasinya sendiri, perencanaan diharapkan dapat dilakukan dengan hasil perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB dan juga bill of quantity atau BOQ yang sesuai agar tidak adanya hambatan pada proses perancangan. Hal ini dikarenakan perencanaan kamar hotel bukanlah suatu ruang yang simpel dan mudah, mengingat jumlah perencanaan kamar tidak hanya berjumlah satu ruang saja. Adanya jadwal yang kompleks mengenai rincian jadwal pengerjaan ruang juga diperlukan agar proses pembangunan dapat selesai sesuai dengan kesepakatan dan tidak terjadi perselisihan antara pihak klien, kontraktor, serta desainer. Maka dari itu diperlukan pula sebuah acuan jadwal pengerjaan seperti bar chart yang telah dibuat untuk diberikan pada pihak pekerja. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik itu dalam proses presentasi maupun penyampaian materi yang telah kami tampilkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.